Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga insya Allah kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nabawi, segenap pengurus, dan tentunya juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Di mana manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit, khususnya penyakit degeneratif, penyakit kronis yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan stroke, masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu disusul oleh penyakit nomor 2, penyakit kanker. Dan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, ini perlu adanya upaya pencegahan. Yang mudah-mudahan kegiatan manasik kesehatan di Masjid An-Nabawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistik. Pengobatan holistik gabungan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, kegiatan manasik hari ini kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah materi, kurang lebih durasinya 30 sampai 40 menit. Lalu disusul oleh sesi tanya jawab. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menulisnya di sebuah kertas, ya. Kita batasi 5 orang, ya, karena mengingat waktu juga. Lalu terakhir, sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini saya nanti akan memaparkan cara sehat ala Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini sebagai dokter spesialis naturopati. Memang masih terdengar asing, Pak, ya. Di mana setelah saya lulus menjadi dokter, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Ya, tahun 2004 saya belajar pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tibum nabawi, ya, di Institut Al-Waida Malaysia. Kami beberapa dokter, termasuk juga salah satu dokter yang hari ini istiqomah terus mendalami pengobatan holistik tibum nabawi, yang tadi kita juga sudah bincang-bincang dengan pengurus Dr. Jaidul Akbar, ya, pernah datang ke sini, dan itu juga salah satu rekan kami yang sama-sama berjuang ingin menjadikan bahwa pengobatan tibum nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, pengobatan holistik ini menjadi pengobatan yang sejajar
setara, bukan hanya menjadi pengobatan alternatif tetapi menjadi pengobatan utama di Indonesia. Tetapi ini perlu adanya upaya memberikan edukasi, ya, pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat paham, ya. Kita di sini tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tetapi kita gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar, ya, baik formal maupun informal, pengobatan tradisional secara khusus. Bahkan saya sempat mendalami pengobatan TCM, Traditional Chinese Medicine. Saya berangkat ke Beijing dan kota Ankuo juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Nah, sekali lagi bukan berarti kita meninggalkan ilmu pengobatan medis, tetapi justru kami gabungkan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur, ya. Jadi disitulah cikal bakal, ya, di situ cikal bakal munculnya pengobatan holistik di Indonesia. Ya. Kegiatan manasik kesehatan ini alhamdulillah sudah kita jalankan lebih dari 5 tahun, Bapak, ya, di mana mungkin sudah lebih dari 1000 masjid. Alhamdulillah hari ini kaki ini melangkah ke masjid ini tentunya bukan sebuah kebetulan, tetapi semua ini pastinya seizin Allah, ya. Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan para jemaah di sini, ya. Yang mudah-mudahan sekali lagi kedatangan kami di sini ada manfaatnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang hari ini kita angkat ini memang menarik. Saya tidak akan membahas materi mengenai penyakit yang lagi viral, ya. Pandemi COVID-19 memang sampai hari ini belum berakhir, Bapak Ibu sekalian. Hampir 1 tahun, ya, Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi ternyata hampir 70% dalam tanda kutip kematian yang disebabkan karena virus tersebut selalu ada penyakit penyerta. Dan penyakit penyerta inilah yang pada dasarnya memang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menurun, ya. Dan penyakit penyerta inilah yang sempat terlupakan, ya, sempat terlupakan selama hampir 1 tahun. Kita selalu mendapatkan informasi kematian di rumah sakit, selalu yang diekspos adalah karena virus corona. Sementara yang menyebabkan kematian nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia adalah penyakit kardioserebrovaskuler, penyakit jantung, koroner dan stroke, penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, yang justru penyakit inilah yang menyebabkan masalah terbesar dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, bukan bermaksud untuk meremehkan kondisi hari ini, tidak, tetapi saya lebih ingin membahas mengenai penyakit kronis, Pak, dan bagaimana cara mencegahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada para jemaah yang hadir di sini. Bapak Ibu sehat? Sepertinya ada yang ragu-ragu, Pak. Sehat atau tidak sakit? Pertanyaan saya akan merubah paradigma cara pandang, ya, cara pandang terhadap kesehatan. Sehat atau tidak sakit?
Sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa saya mengatakan begitu? Orang yang divonis sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Bahkan orang yang divonis kanker sekalipun masih bisa beraktivitas dengan normal. Kanker stadium 1, bahkan kanker stadium 2, terkadang tidak muncul gejala yang kita rasakan. Penderita kerusakan saraf di otak yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, bahkan penyakit stroke pun di stadium awal tidak menunjukkan adanya gejala. Dan hari ini WHO menyatakan hampir 70% penduduk dunia dalam kondisi tidak sakit namun juga tidak sehat. Jadi yang benar-benar dinyatakan sehat oleh WHO hanya 15%. Siapa? Mereka yang sehat secara body, mind and soul, fisik, pikiran dan jiwanya, dan secara fisik harus dibuktikan dengan medical check up. Jadi mereka yang rutin melakukan medical check up 1 tahun sekali, dan di dalam hasil medical check up itu tidak ditemukan adanya masalah kesehatan, barulah disebut masuk golongan yang benar-benar sehat. Jadi kalau belum pernah medical check up itu masuknya golongan tidak sakit. Jadi di sini siapa yang sehat?